Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Elisa dari kelas 11 IPA. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang jaringan pada tumbuhan. Jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama dan terikat oleh bahan antar sel untuk membentuk satu kesatuan. Jaringan pada tumbuhan sangat berbeda dengan jaringan pada hewan. Jaringan pada tumbuhan adalah sekumpulan sel dengan fungsi khusus yang menyusun tubuh tumbuhan. Struktur jaringan pada tumbuhan. Yang pertama ada jaringan meristem. Pada tahap awal perkembangannya, sel tumbuhan mengadakan pembelahan. Tahap selanjutnya, pembelahan sel menjadi terbatas pada bagian tertentu. Bagian tersebut memiliki sifat embrionik, yaitu memiliki kemampuan untuk membelah. Jaringan embrionik ini disebut jaringan meristem. Ciri khas jaringan meristem ialah aktif membelah. Yang kedua ada jaringan permanen. Jaringan meristem yang telah mengalami diferensiasi akan membentuk jaringan dewasa atau disebut dengan permanen. Jaringan dewasa pada tumbuhan terbagi atas 4 macam, yaitu jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Jaringan epidermis. Bentuk sel epidermis menyerupai balok yang agak bundar dengan satu lapisan sel. Sel-selnya tersusun rapat sehingga tidak ada ruang di antara sel-selnya. Fungsi jaringan epidermis adalah sebagai pelindung dan berperan dalam penyerapan zat, seperti pada akar yang muda. Selain itu, epidermis berfungsi juga dalam proses transportasi atau pertukaran zat. Selanjutnya ada jaringan parenkim. Pada jaringan parenkim terjadi berbagai aktivitas penting tumbuhan, seperti fotosintesis, asimilasi, respirasi, penimbunan, sekresi, dan eksekresi. Bentuk sel parenkim bervariasi dan berlapis banyak. Letak antar selnya renggang sehingga terdapat ruang antar sel. Jaringan parenkim memiliki ciri khas yaitu klorofil seperti klorenkim yang terdapat pada parenkim kulit batang yang masih muda atau mesofil daun. Adapun yang masih bersifat meristematis seperti kambium yang terletak di batang. Berbagai bentuk variasi atau modifikasi dari jaringan parenkim adalah jaringan mesofil, korteks, endodermis, dan perisikel. Mesofil adalah parenkim yang berkloroplas yang berperan dalam fotosintesis. Mesofil disebut juga klorenkim, terdiri atas parenkim palisade dan parenkim spons pada daun. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim dapat dikelompokkan menjadi 7 macam, yaitu parenkim asimilasi, parenkim udara, parenkim penyimpan cadangan makanan, parenkim air, parenkim pengangkut, parenkim yang mengedarkan hasil fotosintesis, dan parenkim luka. Jaringan parenkim juga berfungsi sebagai tempat penimbunan cadangan makanan berupa butir-butir zat tepung, minyak, air, dan garam mineral, sebagai sel sekresi, tempat penyimpanan air, dan sebagai tempat untuk mesintesis makanan bagi tumbuhan. Yang ketiga ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang memperkuat tubuh tumbuhan. Jaringan penyokong meliputi jaringan sklerenkim dan jaringan kolenkim. Jaringan sklerenkim. Sklerenkim merupakan sel mati yang tidak mengalami lignifikasi. Sklerenkim mempunyai dinding sekunder. Berdasarkan bentuk sel penyusunnya, sklerenkim dibedakan menjadi serat atau serabut dan skleroid atau sel batu. Serabut adalah sel-sel sklerenkim yang seratnya panjang dan sering ditemukan berkelompok pada kayu, batang, serta tulang daun.
Sklereid adalah sel-sel sklerenkem yang seratnya pendek, bentuknya relatif bulat dengan dinding sel yang tebal. Yang kedua, jaringan kolenkem. Kolenkem merupakan sel hidup dengan protoplasma yang aktif. Jaringan ini dindingnya mengalami penebalan dinding dari selulosa. Bentuk selnya bulat memanjang. Biasanya kolenkem terdapat di dasar epidermis dan kadang-kadang terpisah dari epidermis oleh parenkim. Kolenkem terdapat pada tumbuhan yang lunak. Jaringan kolenkem berfungsi untuk menyokong jaringan pada organ tubuh yang masih muda dan tua. Selain itu, fungsi lain yang lebih khusus adalah menyokong jaringan pada tangkai daun. Organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan terdiri atas akar, batang, dan daun. Akar. Akar adalah organ tumbuhan yang memiliki fungsi utama untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Air dan mineral digunakan oleh tumbuhan untuk tumbuh. Yang kedua yaitu batang. Jaringan pada batang primer yang baru berasal dari aktivitas sel meristem primer. Lapisan jaringan kulit luar yang dikenal sebagai epidermis berkembang pada permukaan batang. Epidermis memproduksi lapisan lilin yang disebut cuticula. Dan yang terakhir ada daun. Daun terdiri atas beberapa bagian yaitu tangkai daun, tulang daun, dan helaian daun. Daun tersusun atas 3 tipe jaringan yaitu jaringan epidermis, jaringan mesofil, dan jaringan pembuluh. Sekian video penjelasan materi tentang jaringan pada tumbuhan dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.